Apunten ya di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ihwana wa anjalna alaina sakinata wal mawaddata warahmah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayidina habibina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Mudir Rumahat Ustaz Imam Febrianto serta jajaran asatid di IPK 3 SMKIT Ibnu Katsir, anak-anakku sekalian, seluruh santri, seluruh siswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelas 3, kelas 10 ya. Kelas 3 itu kelas berapa? 12 ya. Kelas 12, kelas 11 dan kelas 9 yang semuanya Ustadz sayangi dan juga berharap terutama yang baru ini insya Allah betah semua, karena kelas 2 dan kelas 3 sudah teruji betah ya. Nah, kelas 1 ada hampir sama ya, jumlahnya 10-10, Masya Allah, Barakallah. Hari ini kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Hurum, bulan Muharram, 4 dari rangkaian bulan Hurum, dan juga awal tahun baru Hijriah, 9 Hijriah, 9 Muharram, 1445 Hijriah. Insya Allah kita saum semua ya. Hari ini adalah hari Tasu'a, besok 10 Muharram, hari Asyura. Ustadz ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan tajuk hijrah ya. Karena tidak ada tahun baru Islam kecuali kita selalu akan diingatkan dengan momentum yang namanya hijrah. Betul nggak? Nah, sebelum kita ini berbicara hijrah, kita ada 2 sudut pandang yang harus kita lihat. Hijrah tahun baru Islam ini ada di bulan Muharram. Kita tengok beberapa bulan atau paling tidak 2 bulan sebelum Muharram, ini secara urutan bulan. Dan yang kedua, kita tengok sisi sudut pandang yang lain, yaitu sebelum peristiwa hijrahnya Rasulullah itu ada apa. Kenapa demikian? Agar ketika kita membuka sirah, membuka sejarah kehidupan Nabi itu muncul semangat, muncul pembaharuan di dalam diri kita, muncul revitalisasi keimanan untuk semakin kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita begini, menengok kita bulan Muharram ya, 1445 Hijriah, biar gampang ya kalian, biar mudah mengingatnya. Berapa? 1445 Hijriah, 5H, 5H. Saya ingin menyampaikan 5H dengan bahasa singkat begini. 1 huruf, H pertama huruf apa? Hurum. H yang kedua Horoz, H yang ketiga Haji, H yang keempat Hijrah, H yang kelima Hamasah. Ada yang bisa ngulang? 5 tadi? 5H ini? Ayo. Sama huruf yang kedua Horoz, yang ketiga Hijrah. Haji dulu. Wih, keren, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, berarti konsentrasinya bagus. Yang lain juga harus konsentrasi ya. Huruf, Horoz, Hijrah, Haji, Hijrah, dan Hamasah. Singkat cerita, apa itu? Begini. Hurum maksudnya itu adalah bulan Hurum, bahwa Muharram ini termasuk bulan Hurum, bulan yang dimuliakan. Surat At-Taubah ayat 36 itu menyebutkan dari rentetan bulan
dalam Hijriah itu 1 sampai 12 ada 4 bulan hurum. Apa? Sebutkan. Dari yang nomor bulannya paling kecil. Bulan hurum pertama adalah Rajab, bulan ke-7. Kemudian bulan hurum kedua bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11. Bulan hurum yang ketiga berurutan yaitu Dzulhijjah. Betul, bulan hurum bulan keberapa? Nomor urut berapa? 12. Dan yang keempat yaitu bulan sekarang ini, yaitu Muharram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 7, 11, 12, 1. Masya Allah. Pergantian tahun baru Hijriah ini, Muharram ini didahului sepanjang 3 bulan hurum yang beriringan. Kalau kita berbicara akhir bulan, biasanya kita selalu berbicara apa? Muhasabah, evaluasi, betul nggak? Menjelang akhir tahun itu kita mengevaluasi bagaimana sih perjalanan hidup kita di tahun kemarin, di tahun 1444 Hijriah ini. Menggembirakan, bagus atau bagaimana? Ya, kita merenung bertanya kepada diri kita sendiri, dan selanjutnya mempersiapkan untuk di Muharram ini menjadi lebih baik. Jadi Ustaz Dayus ingin mengatakan yang pertama itu kita masih berada di bulan hurum, bulan yang dimuliakan. Di sini kita ini dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Hal-hal yang akan menzalimi sesama ataupun diri sendiri. Makanya di dalam ayat itu ada kalimat fala tadlimu fihina angfusahum. Janganlah di dalam bulan yang 4 bulan hurum itu kalian mendolimi diri sendiri. Bahkan peperangan pun juga dilarang. Ya, ini dilatih kita untuk iman kita itu meningkat. Allah ingin kondisi keimanan kita itu semakin meningkat, terpelihara sepanjang waktu. Dan kita dilatih di bulan hurum ini untuk meninggalkan segala dosa. Imam Ibnu Abbas, mufassir pertama di dalam Islam, menyampaikan bahwa kalau kita melakukan ketaatan di bulan ini, ganjarannya itu 2 kali lipat. Kalau kita melakukan keburukan, kedzaliman, kemaksiatan di bulan ini, hati-hati, akan dibalas juga 2 kali lipatnya. Nah, betapa pentingnya kita mengingat apa sih bulan hurum ini dan apa yang harus dilakukan, sehingga kita ada tindakan preventif terhadap dosa, menjauh, mencegah, berhati-hati, ya. Dan juga ada motivasi untuk meningkatkan amal ibadah. Nah, salah satu amal ibadah yang disukai dan berpeluang untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain apa? Puasa. Betul nggak? Kalau orang berpuasa cenderung tenang. Orang berpuasa cenderung ingin memperbanyak ibadah yang lainnya. Oh, mumpung puasa. Karena apa? Paling tidak nggak mikirkan makan, betul nggak? Coba kalau jenengan puasa, cilok Pak, mau pikirannya bakso, mau pikirannya ngambil uang untuk ke kantin, betul nggak? Nah, pada saat puasa ada nggak untuk itu? Paling ada ngambil uang untuk sedekah. Nah, puasa ini akan mendatangkan banyak sekali amal soleh, dan ini perbanyaklah di bulan hurum ini. Oke. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Hurum, maksudnya bulan hurum. Ini biar mudah saja Ustaz mengingatkannya, 5H. Karena 1445 Hijriah, ada angka 5-nya kan, 5 Hijriah. Yang kedua tadi apa? Horos. Maksudnya horos ini adalah waktu horos, waktu terjadi fitnah, waktu terjadi kekacauan, waktu terjadi yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, ya. Orang membiarkan kemungkaran, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kadang seseorang paginya itu beriman, sore itu kufur, tidak beriman. Waktu orang itu lalai. Bandingannya begini, Ramadan dengan sekarang, coba gegap gempitanya orang untuk beribadah lebih kuat, lebih semarak Ramadan atau sekarang? Ramadan, betul nggak? Ya.
Sekarang ini cenderung lalai, orang nggak ngerti itu apa hurum, apa itu khoros, apa yang harus dilakukan. Ya. Jadi khoros itu waktu, makanya ada sabda Rasulullah, hadis Rasulullah itu berbunyi begini, al ibadatu fil haroji kal hijroti ilaya. Ayo biar gak ngantuk, ikuti. Al ibadatu fil haroji kal hijrati ilaya. Lebih kurang terjemahannya, ibadah yang dilakukan di waktu-waktu kharaz itu seperti hijrahnya yang beribadah itu kita semua ini kepada Rasulullah. Artinya sangat mendapatkan perhatian, sangat mendapatkan kehormatan. Kita kan ingin dicintai oleh Rasulullah. Kita ingin menuju kepada perbuatan-perbuatan yang dibanggakan oleh Rasulullah. Nah, maka saatnya kita ini bersungguh-sungguh. Ayo kita viralkan. Sekarang ini bulan hurum. Ada yang mau tengkar misalnya. Ini bulan hurum, hati-hati. Ayo viralkan. Kita jadikan diri kita ini menjadi duta-duta kebaikan untuk memviralkan hadis-hadis Rasulullah. Nah, salah satu yang diingatkan oleh Rasulullah itu, apalagi kalau kita kemarin berbicara itu 10 awal bulan Zulhijjah. Banyak nggak orang melalaikan? Padahal luar biasa sekali. Mamin ayamin amalus solih ahabu ilallah min Allah. Ahabu ilallah min hadihil ayam. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Buktinya bagaimana coba? Kita kaum muslimin pada umumnya antara tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah kemarin bagaimana? Sibuk tidak? Kalau yang ibadah haji jangan ditanya. Di sana pasti menyibukkan diri ke Raudhah, ke Multajam, melakukan tawaf dan sebagainya, sangat khusyuk. Kita di sini. Ya, Masya Allah. Jadi, aduh ini boneka hidup ya. Sampai tergoda ini. Tadi ngomong apa tadi? Ini cucu. Masya Allah. Jadi hurum harus waktu-waktu harus. Ayo kita tingkatkan ini. Kalau kita merasa lalai, terbukti benar bahwa sabda Nabi ini begitu. Coba misalnya sekarang. Tadi malam siapa yang sholat tahajud? Angkat tangan. Angkat tangan. Wah, benar ini terasa di pondok pesantren. Kalau pengajian kemarin, Ustaz tanyakan siapa yang tidak sholat tahajud? Lebih banyak ya, lebih banyak yang angkat tangannya karena pertanyaannya tidak. Masya Allah di sini. Sekarang siapa yang saum? Yang tidak saum? Kayaknya sini nggak ada semua ya, insya Allah kecuali yang mungkin berhalangan. Pada umumnya terjadi waktu ini. Coba sekarang mohon maaf di Jakarta mau ada LGBT dan lain sebagainya itu. Orang diam, tidak menghiraukan. Ya. Tadi, Masya Allah, sebelum kesini terdengar sedikit berita mutilasi, kok masih ada dan seterusnya. Kemungkaran merajalela seperti itu. Nah, yang ketiga akan semakin kelihatan nih. Yang ketiga ini haji. Nah, Ustadz itu ingin mengajarkan sebuah esensi tentang haji. Haji itu secara harfiah kan menyengaja untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai upaya. Karena baik fisik maupun ruh itu ini ibadah yang perpaduan antara ruh dan fisik, bahkan dana. Kalau kita sholat ya tinggal menggerakkan tangan dengan pakaian yang suci, tapi kalau haji kan berapa puluh juta yang harus kita korbankan. Berapa nilai kita untuk hajatan dan seterusnya itu. Makanya ada kalimat man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Rasulullah itu juga tahu bahwa umatnya itu tidak semuanya bisa beribadah haji, betul nggak? Tapi ada peluang-peluang yang esensinya sama dengan ibadah haji, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, bisa dilakukan walaupun kita tidak beribadah haji. Apa? Yang bisa dilakukan di Indonesia? Kurban.
Qoroba yukaribu kurbanan. Itu kan dari kata apa? Artinya mendekat, dekat kan? Esensinya sama. Di sana mendekatkan diri kepada Allah, di sini juga mendekatkan diri dengan ibadah-ibadah seperti kurban. Tapi bagi orang duafa, bagi mahasiswa, bagi santri, bagi seluruh umum, orang pada umumnya ada juga ibadah yang murah meriah tanpa harus biaya seperti motong kurban ataupun ibadah haji, bisa dilakukan di negeri sendiri, di masjid sendiri, di pondok sendiri, dan itu bisa berpeluang mendapatkan pahala pahala haji dan umroh sempurna. Pernah mendengar? Pernah melaksanakan? Kalau yang Ivan mungkin sering. Apa itu? Ya, seseorang berjamaah waktu subuh di masjid, tidak keluar masjid sampai menunggu waktu suruh, diisi dengan ibadah, tilawah, berdoa, berzikir, apapun amal solehnya, ya, seminar, diskusi, dakwah, begitu. Kemudian diakhiri dengan menunggu waktu suruh. Masya Allah, ini akan mendapatkan pahala. Sekali lagi mendapatkan pahala, esensi yang didapatkan tanpa menggugurkan kewajiban. Walaupun misalnya siapa ini? Haikal nunggu waktu suruh 100. Kemudian Ustadz Habib nggak mau kalah. Sudah sampai 2 tahun terakhir ini menunggu waktu suruh 1000. Berarti gugur kewajiban hajinya. Gugur nggak? Enggak. Ya. Esensi mendapatkan pahala ini tidak menggugurkan kewajibannya. Ini beda ya. Nah, kenyataannya bagaimana? Coba kita keliling. Ustaz Agus pernah dengan Mas Yusuf dan D. Ja'far, anak nomor 2 dan nomor 4, keliling sholat subuh itu ke masjid-masjid. Adakah yang menunggu waktu suruh? Ada satu masjid itu tidak ada, kebanyakan tidak ada. Ada yang 1-2, masjidnya besar, ada 2. Alhamdulillah waktu 9 Zulhijjah itu, waktu saum Arafah, kami ke Masjid Rodotul Mukhlisin, dan di sana alhamdulillah qadarullah banyak yang menunggu waktu suruh. Mungkin pas momentumnya 9 Zulhijjah, ya, hari Arafah. Nah, oleh karena itu, yang perempuan bagaimana? Ya boleh, bisa ya Ustaz ya? Boleh kan itu mendapatkan pahala itu. Apa nggak boleh ke masjid? Lah boleh. Ya. Boleh, nanti saya pengen izin ke Ustaz Lilis, saya sekali-kali pengen mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh gitu. Izin untuk itu. Ya. Atau bukan izin untuk menengok santri ikhwannya gitu. Ya, artinya ini adalah karunia keadilan Allah, kasih sayang Allah, fasilitas ini yang sering dilupakan. Ini yang Ustaz Agus maksudkan untuk haji. Kalau kalian nanti mau ibadah haji, ya kita minimal berdoa dulu, niat. Ya Allah, ibadah haji itu kok mahal, rata-rata kok sudah tua ya. Ada alumni SMK IT kemarin yang tiba-tiba bapaknya dipanggil haji. Tahu nggak siapa? Ramadan. Sebagai, kalau mungkin orang lain mencibir gitu kerjaannya, jualan kue gitu-gitu, sepertinya dihinakan, tapi tidak. Beliau itu orang istiqomah sejak jadi SMP, kita jamaah di majelis IKAD, di majelis duha begitu ya. Kayaknya kalau kesini juga suka bawa kuenya ya. Kebagian kayaknya Habib. Nah, Masya Allah. Kemudian istiqomah, ini alumni SMK itu istiqomah, didoakan banyak orang, manfaatnya terasa. Salah satu manfaatnya Ramadan itu, kalau kita majelis, dia sebagai operator yang melivekan siaran dan sebagainya gitu. Tiba-tiba dia ketika majelis duha sampai bilang, Ustaz, mohon doanya, ini menunggu keputusan Abi dan Umi ini mau dipanggil haji, tapi menunggu ini sebagai haji cadangan. Masya Allah, dipermudah. Nah, kalian pun kita secara haji ini doakan orang tua, niatkan kita ini jadi kaya dan mampu menghajikan orang tua dan seterusnya. Insya Allah. Ustaz Agus punya saudara, sekarang itu bikin rumah di Bekasi sana. Kemarin
Qadarullah pas kami habis dari Ibnu Katsir 6 Sumedang itu, kami mampir ke sana karena ada ibu di sana sedang bikin rumah. Iseng-iseng ke tukang itu saya tanya gitu, kok rumahnya bagus sekali, bikin pintu, ini pintunya berapa? Maaf ya, ini rahasia ya, jangan rame-rame ya, jangan bilang-bilang ya. 21 juta. Berapa? 21 juta. Pintunya itu, Masya Allah. Gak, artinya, saya melihat ini apa nih? Oh, dia itu sudah mengumrohkan bapak ibunya, sudah menghajikan bapak ibunya. Usahanya mudah diberkahi. Dan itu berangkat dari niat. Hanya lulusan SMK, tidak kuliah. Masya Allah. Nah, jadi nanti kalian pun kalau berbicara haji itu, sekaligus bicara haji, ayo nunggu waktu suruk, gitu dalam bayangan itu. Ayo berdoa, ayo menabung, ayo meniatkan untuk menghajikan orang tua. Itu akan jadi kebesaran itu. Sekaligus kemarin nyoba, ya, kan mencicil HIS ini setiap bulan berapa? 10 juta ya. Mumpung jadi musafir di jalan itu, menulis nama-nama mulai dari bapak ibu, kan kurang 20 cicilan. Segera Ustadz menulis nama-nama begitu. Nanti cicilan bulan ini, bulan Juli ini, saya niatkan pahalanya untuk ibu. Gitu. Allahu Akbar. Di perjalanan dapat satu cicilan 10 juta. Nyampe ke sini itu Umi tanya tuh. Tapi bukan bulan ini, bulan Desember. Berarti bulan ini kan juga masih jadi tanggungan, harus mencari. Nah, tapi tulisan sudah ditulis. Bulan ini untuk ibu. Saya niatkan ya Allah. Saya tidak tahu diterima tapi tidaknya. Tapi yang jelas saya niat. Saya tidak bisa memberikan ibu infak atau ibu memberikan cicilan. Saya niat saja akan berikhtiar mencari cicilan bulan ini, pahalanya untuk ibu. Masya Allah, dapat lagi 10 juta. Jadi perjalanan menuju ke Jember, sampai Jember dapat 20 juta. Itu baru niat. Kekuatan niat itu akan melahirkan magnet rezeki, insya Allah. Kadang-kala kita ini niat saja nggak ada, betul nggak? Nah, kita agar niat itu serius, tulis. Kalian sekarang punya apa? Tulis. Mas Hanif, semuanya ini, Ustaz Sugeng, punya cita-cita apa? Pingin rumah, saya nanti punya rumah, pingin 5 misalnya. Tulis saja, niatkan. Nanti Allah akan membimbing kita untuk mendapatkan itu. Punya pesantren, ingin berapa? Ayo coba sekarang, siapa yang punya niat pingin punya pesantren di luar negeri? Angkat tangan. Ah, bagus, bagus, bagus. Gak apa-apa. Tiba-tiba misalnya diperistri oleh orang luar negeri, kan boleh kan? Gak apa-apa. Itu ada ustadzah di IPK 2 itu, temannya Ustadzah Lidis dulu, dinikahi Syekh itu, dibawa ke Malaysia atau kemana itu, dan sebagainya. Sudah, jangan berpikir bagaimana cara Allah mengabulkan doa. Yang kita pikirkan itu kita niat, punya niat mimpi-mimpi besar. Maaf, tadi sampai di mana? H keberapa? H yang ke-3, haji. Itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan esensi haji, ya. Dan ketahuilah bahwa haji ini juga terjadi di bulan ke-12. Masa-masa kita muhasabah, seakan-akan Allah itu pingin kita ini merenungi makna kurban, merenungi makna haji di penghujung akhir tahun, menyongsong tahun baru itu kita sudah muhasabah. Makanya istilah haji itu di zaman sahabat kan tidak ada. Yang ada di Indonesia, betul nggak? Haji Abu Bakar Siddiq, ada nggak? Haji Umar bin Khattab, ada nggak Mas? Haji Utsman bin Affan, pernah disebut begitu enggak? Saya tidak mengatakan menyalahkan yang disebut haji, bukan itu. Yang ingin kita lihat itu sejarahnya, kenapa di Indonesia orang yang melaksanakan ibadah haji ketika pulang ke Indonesia disebut haji. Ada yang tahu? Siapa yang membuat itu? Pemerintah Indonesia? Bukan. Pemerintah Belanda. Kenapa? Belanda itu, kata orang Jawa itu, niteni, memperhatikan semua orang-orang yang beribadah haji zaman Belanda itu, HOS Cokro Aminoto.
Haji Omar Said Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, dan sederetan ulama-ulama terdahulu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sepulang dari haji, sepulang dari belajar dari tanah suci itu, menjadi orang-orang yang tambah dahsyat keimanannya, luar biasa kiprahnya, merubah, menggerakkan kemerdekaan. Sehingga perlu diawasi. Paham maksud saya? Maksudnya adalah bahwa indikasi haji mabrur itu membawa kebaikan dan perubahan lebih baik kepada dirinya, keluarganya, bangsanya, umatnya. Itu orang yang berhaji itu. Maka disiapkan oleh Allah ketika pulang haji itu Muharram, tahun baru Hijriah, bisa enggak membangun kebaikan itu? Itu bagi yang ibadah haji sungguhan di sana. Bagi kita yang juga sudah muhasabah, yang sudah menunggu waktu suruh, memasuki bulan Hijriah ini harus dengan segala niat kebaikan. Makanya berikutnya yang keempat itu adalah hijrah. Tahu kan arti hijrah? Ustaz Agus ingin menyampaikan 3 hal aja terkait dengan hijrah. Hijrah secara tempat kan berpindah, sebagaimana Rasulullah pindahnya beliau dari Mekah ke Madinah. Berpindahnya beliau itu untuk menyelamatkan iman, panggilan iman dari negeri yang tidak kondusif untuk mengembangkan keimanan. Beliau bersama para sahabat dan masa depan umat kepada negeri baru, negeri yang diharapkan Madinah, Yastrib saat itu ya, bukan Mastrib ya. Mastrib di sini di Jember, kemudian diganti oleh beliau menjadi namanya Madinah, Madinatul Munawwar. Nah, itu secara tempat. Apakah kita harus hijrah secara tempat? Insya Allah ini anak-anak kelas 1 ini, siapa namanya? Yahya, Azam, Noval, Akif, Haul, Rian, Azam, ya. Katakanlah sudah berniat berhijrah dari tempat sebelumnya, pesantren sebelumnya, kota sebelumnya, kecamatan sebelumnya ke sini. Niatkan itu untuk berubah lebih baik, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Apalagi dulu SMP, sekarang SMA, SMK. Itu secara tempat. Secara maknawi, minadzulumati ilan nur, dari kebiasaan buruk, kejahiliahan kepada cahaya Islam, kepada kebaikan-kebaikan dalam bimbingan Islam. Itu hijrah. Tapi sebelum kita ini bisa hijrah secara tempat, secara maknawi, keluar daripada keburukan-keburukan, kebiasaan-kebiasaan yang jelek begitu, tidak bisa kalau tidak melewati satu hijrah yang lain. Kalau bahasa saya namanya hijrah hati atau hijrah mindset, hijrah cara berpikir. Contoh begini, ada orang, apa ya contohnya ya, punya kebiasaan beli baksonya itu 3 mangkok sehari gitu. Berapa itu 3 mangkok itu? Berapa? 15.000. 1 mangkok 5.000 ya? Ya boleh 15.000 setiap hari. Maka sebulan ketemu berapa itu? Kali 30 hari berapa? 450.000. Setahun ketemunya berapa? Lebih kurang 5 juta. Ketika ditanya, kamu udah kurban belum? Oh, saya kan belum mampu. Gitu kan, misalnya begitu ya. Ketika dicek 5 juta itu, sudah bisa beli kambing belum? Cukup. Katakan sekarang beli baksonya itu dikurangi separuhnya saja, sehingga anggaran beli bakso dalam setahunnya itu ketemu 2,5 juta. Tetap bisa beli kambing apa enggak? 2,5 juta.
Bisa. Nah ini bakso. Kalau ke bapak-bapak yang dikasih contoh ilustrasinya ini. Ya itu nanti kalau jenengan punya bapak yang masih begini, ya disampaikan begitu. Bapak nggak kurban hari ini, tapi bapak begini, misalnya begitu. Nah, Pak, saya punya teori bakso gitu. Dari ustadz saya diajari teori bakso. Coba katanya bapaknya tuh. Gimana teori bakso itu? Sampaikan aja seperti tadi. Nah itu bakso. Nah, tinggal sekarang kalau untuk bapak, bakso ini diganti dengan itu kebiasaan bapak itu. Gitu. Itu bisa lebih dari itu anggarannya. Kok jadi ke bakso dari mana tadi? Hijrah. Jadi kalau kita itu hati kita, mindset kita berpikir, oh saya bisa kurban, saya bisa melakukan ini, oh ini ternyata perbuatan ini adalah perbuatan zalim. Konsep itu dipahami, hati dan pikiran kita itu sudah merenungi itu, maka akan mudah meninggalkan itu. Banyak orang tidak bisa meninggalkan keburukan itu karena ininya belum berubah. Coba kita misalnya yang paling mudah sholat gitu. Masih banyak orang yang kalau masuk ke masjid tidak sholat tahiyatul masjid, termasuk yang tadi baru masuk ini. Betul nggak? Kan banyak yang nggak tahiyatul masjid, betul nggak? Padahal itu ada sunnah, namanya sholat tahiyatul masjid. Apalagi kalau manten-manten. Dulu di sini ada pernikahan massal di sini. Masuk ke sini beberapa kali pernikahan itu, orang-orang itu langsung duduk gitu. Padahal kalau masuk masjid itu etikanya tahiyatul masjid. Gak apa-apa nanti kalau masuk lagi begini masih ada kesempatan tahiyatul masjid dulu, gak apa-apa. Silahkan. Nah, kenapa itu sulit sah dilakukan, tidak dilakukan? Menggerakkannya badan itu sama 2 rakaat. Tetapi kalau konsepnya belum sampai, ini adalah sebuah keutamaan. Bahwa kata Rasulullah, ada satu golongan yang nanti itu akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Seingat saya, dari 7 golongan itu salah satunya adalah orang yang hatinya tertambat di masjid, sangat mencintai masjid. Nah, mencintai masjid itu harus ada wujudnya, harus ada buktinya. Bisa tahiyatul masjid, bisa juga tidak rela kalau masjid itu kotor. Ustaz Daus pernah, saya tahu di sini apa di mana, masuk ke kamar mandi, masuk ke tempat wudhu. Bahkan dulu waktu di Putra, zamannya Ustadz Imam, saya umumkan, apabila ada barang-barang pribadi di tempat kamar mandi masjid, halal untuk diambil. Dari situ sudah awalnya, wow, ada lagi sikat gigi, ada lagi pasta gigi gitu. Setelah digitukan saya bilang ke Pak No waktu itu, Pak No ambil gitu. Saya sudah umumkan kepada anak-anak bahwa yang tertinggal di situ milik umum, bisa dibuang, bisa diambil. Setelah itu kan aman ya. Nah sekarang ini masih ada nih, masih ada di sini. Kadang-kala lupa itu. Jangan. Biar apa? Biar itu masjid itu bersih, sehingga ketika masjid bersih itu orang juga simpati, nggak mencemooh. Kan kalau sudah mencemooh gara-gara perbuatan kita, oh Masjid Ibnu Katsir kotor. Yang ngotori bukan Ustadz Imam, tapi yang kena Ibnu Katsir. Padahal 1-2 orang yang melakukan. Nah orang yang hatinya itu tertambat di masjid, tidak rela kalau masjid itu kotor. Gak rela kalau masjid itu rusak, dimanapun masjidnya. Subuh datang ke masjid untuk mengedukasi, dia balikan sandal-sandal. Ya Allah, saya nggak bisa sedekah subuh, tapi saya balikan sandal jamaah ini. Bisa melakukan seperti itu karena konsepnya sudah berubah. Ini adalah pahala. Allah tidak akan pernah tertukar dalam memberikan penghargaan. Saya tidak punya materi uang untuk disedekahkan, maka saya sedekah tenaga ini. Dan itu yang saya biasakan dengan anak-anak. Ya, tadi subuh juga di masjid begitu kami lakukan. Ayo mumpung ini kita sahur, semua
Nah kita sebelum begitu minimal ibda binafsika. Apa mas? Mulai dari diri sendiri. Coba sekarang kita kemanapun masjid, dimanapun kita, coba berusaha balikan sandal itu depan. Sekarang antum bisa cek tuh sandal Ustaz Agus di sana. Awalnya ke depan, tetapi banyak airnya, kemudian berdirikan gitu. Insya Allah, semoga Allah selalu mengingatkan kerapian itu menjadi bagian daripada panggilan, terutama di masjid. Terutama di masjid. Jadi hijrah ini sebelum hijrah berarti tempat, satu, kita hijrah juga secara maknawi, kebiasaan-kebiasaan, juga hijrah secara hati, mindset, cara berpikir kita. Masya Allah. Di sini pernah rebutan makanan enggak? Kalau ada makanan, sering kan? Ustaz Agus sering ngajarkan. Bukankah di dalam Islam kita itu diajari untuk mendahulukan temannya enggak? Masya Allah, kalau kalian bisa mendahulukan teman seperti itu, rezekinya lebih banyak. Betul? Ya, sudah serahkan kepada Allah. Ini kadang-kala ada yang masuk sini, masuk sini, masuk sini. Tengok gini. Masih ya Allah. Hati-hati. Ini ibadah loh untuk mendahulukan teman itu. Kalau kita ini sudah pasti rezeki itu mengalir. Pernah kelihatan nggak kebagian gitu? Oh, nah kamu belum kebagian. Sudah biarin teman ini dapat lagi lebih besar sendiri. Itu kalau kelihatan manusia. Apalagi kelihatan Allah tidak pernah tidur, pasti Allah memperhatikan, akan memberikan penghargaan. Oh ini anak ini masih lapar sebenarnya, tapi mendahulukan yang lain. Yang serakah kira-kira dosa tidak? Zalim mengambil haknya orang lain. Harusnya kita ini ngambil satu, ngambil dua. Kemarin Ustaz Agus ada teman kalian kakak kelas dari mau pamitan yang dari pengabdian mau pulang ke rumahnya masing-masing. Datang ke rumah, berapa orang nih? 9, bukan yang sebelumnya itu, yang kita belikan apa itu? Lesi. Kita belikan buah leci begitu. Saya drop ini, ayo dua gitu. Baru masuk saya datang di drop dua. Nah, kemudian kita cek, kon baru datang kemudian dapat buah leci kan jarang. Kalau buah-buahan mungkin salak kayak gitu kan biasa ya. Ini kan leci itu jarang. Saya harus tinggal ke dalam, pas masuk lagi, pas keluar lagi ke ruang tamu udah habis ludes gitu. Siapa tadi kalau kebagian? Siapa yang dua-dua? Saya khawatir apa namanya? Nggak rata begitu. Ada satu yang mesem-mesem. Iya Ustaz, saya satu. Yang lain 2. Terus ada yang ditunjuk, oh ternyata yang ini makan 3 gitu. Enggak Ustaz, itu sudah dikasihkan kok katanya. Nah ini kadang-kadang terjadi begitu ya. Udah kita berlaku adil. Ini kalau kita ini sudah hijrah mindset, hijrah hati, tenang menghadapi situasi itu, enggak keburu-buru, enggak menjadi senggol kanan, senggol kiri kayak begitu. Oh enggak Ustaz, itu seni Ustaz. Enggak seru di pondok kalau enggak begitu katanya. Ustaz Agus beberapa kali di dapur gitu, mau ke dapur pulang lagi. Kenapa Mas? Kehabisan. Ya kadang-kala kalau ada uang ya tak kasih ini beli gitu. Tadi ajak ke rumah dan sebagainya. Ini gimana bisa kehabisan ini gitu? Berarti ada yang porsinya 3 kali mungkin. Wallahu alam. Dulu Ustaz Agus sesekali juga makan di dapur setelah menghadapi situasi menemukan tangan kosong pulang begitu enggak piringnya dibawa lagi ya. Sudah sungkan mau makan lagi dengan anak-anak itu walaupun dapur masih ada Ustaz. Wah, ini bahaya ini. Bisa-bisa kita ya ini. Nah, maksud kami begitulah. Kalau orang itu hijrah, maka pesan-pesan Rasulullah sunnah-sunnah itu akan dilaksanakan. Terakhir apa? Hamasah. Hamasah itu singkatan Hamasah itu artinya apa? Semangat. Kita sudah niat hijrah, niat berubah, niat memperbaiki diri, niat mondok di sini. Kalau nggak semangat bagaimana? Ya loyo. Makanya harus dijaga semangat itu.
Bagaimana cara kita menjaga semangat? Dipupuk keimanan kita ini. Ya, pupuknya bisa pupuk 5T. Apa 5T itu? Taat, kemudian tahajud, bisa lagi apa lagi? Teman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Teman itu ya teman-teman soleh. Di sini mohon maaf ya, di sini insya Allah soleh semua. Jangan berteman ke yang tidak soleh, ketemu di jalan ataupun nyebrang sana nyebrang sini, tidak jelas latar belakangnya. Kalau ini juga nyebrang, tapi kan jelas ini, ini beliau ini. Ya, teman itu hati-hati nak. Teman di dunia maya maupun teman di dunia nyata. Dengan ikhwan akhwat di sini walaupun juga teman, tapi juga harus bagaimana betul jaga jaraknya, betul etika akhlak islaminya. Ini harus diperhatikan betul. Baik, anak-anakku sekalian, ini kayaknya lama ini ya. Udah 1 jam ini. Itu 5H. Siapa yang bisa ngulang? Pertama tadi apa? Huruf, horoz, haji betul, hijrah betul, terakhir masa, bagus. Ya, ini hanya untuk memudahkan saja. Yang akhwat bisa ditangkap? Bisa Mbak? 5H tadi apa? Suaranya jelas gak? Apa Mbak yang pojok? Pertama? Huruf ya. Huruf. Horoz, terus 3 yang ketiga? Geser Mbak. Haji, halo. Terus hijrah. Apa Mbak yang kelima? Masa. Umi, suaranya jelas gak ke belakang ini? Ya, ini kayaknya belum makan semua ya? Oh malu, ya malu. Belum makan semua karena memang kita sahur. Nah, anak-anakku sekalian, itu kalau kita ini nengok dari sisi bulan. Kalau kita nengok, ini yang terakhir ya, kalau kita ini nengok dari sisi perjuangan sirah Rasulullah, Masya Allah, betapa luar biasanya pelajaran hijrah yang bisa kita dapatkan itu. Makanya di dalam Islam itu ada beberapa ayat yang saya temukan, nggak tahu Ustaz Imam nanti lebih paham. 2 ayat yang pernah saya kaji, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 218. Innalladzina amanu wa amilus solihati innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu ulaika yarjuna rahmatullah. Gimana Ustaz? Lupa itu, Al-Baqarah ayat 218, tolong dicek. Urutannya itu sama, orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad, ya, berjuang mempertahankan keimanannya. Karena mempertahankan keimanan itu harus dengan kesungguhan, harus dengan mujahadah. Nah, orang waktu itu di Mekah, ya di Mekah itu kondisi dakwah sudah nggak kondusif, dalam tekanan, bahkan Rasulullah ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya, betul nggak? Meninggalnya Khadijah, meninggalnya Ali bin Abi Thalib, dilempari batunya beliau. Iya, Abu Thalib. Keliru ya, barusan Ali bin Abi Thalib ya. Abu Thalib pamannya. Ya. Dalam tekanan dakwah itu. Tapi sebelum itu juga Rasulullah itu digembirakan. Setelah itu maksudnya, kemudian beliau itu apa namanya itu? Isra Mi'raj. Makanya dalam sejarah 1 atau 2 tahun sebelum hijrah itu ada peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah diyakinkan dengan kemahabesaran Allah, diperlihatkan surga neraka. Ya. Orang kalau sudah dimi'rajkan seperti Rasulullah, Masya Allah ya. Kita ibaratkan naik begitu, Mi'raj naik ya.
lihat dari yang di sini kan tidak begitu kelihatan. Tapi kalau kita semakin naik, yang di sana kelihatan. Naik semakin kelihatan. Jadi cakrawala, pikiran, pengetahuan, pandangan, kebijakan kita ini semakin luas, semakin yakin akan kemahabesaran Allah. Kita di sini tidak bisa melihat yang di Banyuwangi. Tetapi kalau Rasulullah bukan hanya Banyuwangi, seluruh dunia itu sudah bisa beliau lihat dari atas langit. Betapa luar biasanya, dahsyatnya kemahabesaran Allah, dan semakin yakinnya Rasulullah. Namun umatnya setelah beliau Isra Mi'raj itu terbagi tiga. Ada yang semakin yakin, golongannya siapa ini? Abu Bakar, makanya disebut Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang ragu-ragu, bahkan ada yang kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang murtad. Berikutnya datang peristiwa atau perintah untuk hijrah. Hijrah itu jangan dibayangkan sekarang, naik pesawat, naik kereta, naik motor, naik mobil. Kalau dulu 400 kilo, Mekah ke Madinah 400 kilo, jalan kaki. Paling banter naik unta, naik kuda. Apa yang dibawa? Bisa bawa rumah? Ya enggak lah. Bisa bawa kebun? Ya enggak lah. Berat atau ringan? Ya berat. Meninggalkan apa yang sudah didapatkan selama ini. Bahkan anak dengan orang tua harus terpisah. Orang tua dengan anak harus terpisah, suami dengan istri juga terpisah karena beda keimanannya. Suaminya beriman, istrinya tidak, ya sudah ditinggal. Betul-betul ujian pembuktian keimanan. Innaladina amanu wahajaru, orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjuang di jalan Allah itu mendapatkan. Demikianlah orang-orang yang gambaran orang-orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah. Lah kita makanya di sini juga demikian. Kalau kita sudah menyatakan beriman, kita harus siap berubah. Tidak dikatakan beriman kalau kita itu juga malas berubah. Apa bahasa anak-anak muda sekarang? Mager. Apa? Mager. Malas gerak. Mau tahajud, matanya celek. Kiap. Kalau mau tahajud, bangun gitu. Yang suami bangunkan istri, bangunkan anak. Tidak ada malam kecuali tahajud gitu. Tahajud ini ciri orang-orang ahli surga yang ada di dunia itu sudah dibocorkan oleh Allah. Dia ahli tahajud, suka istighfar di waktu sahur. Tanya aja kepada diri kita, kita sudah mencintai tahajud, sudah menyukai menyengaja istighfar di waktu sahur tidak? Nah, kita diberikan bocoran bahwa itulah salah satu tanda ahli surga di dunia. Kalau kita santri Ibnu Katsir, apalagi ustadznya Ibnu Katsir masih harus dibangunkan. Terus aku sering sidak tuh ke tempo hari, masya Allah nih, luar biasa. Bangun 2:30, jam 3 santri Ibnu Katsir 1 sudah pada tahajud berjamaah lagi. Akhirnya saya ikut di situ. Ternyata mahasiswa baru yang sedang ospek. Ya maksudnya mungkin terpaksa gitu ya. Ya udah, daripada begitu saya langsung ke masjid. Ada enggak? Oh ternyata ada, bergelimpangan. Tidur. Ya kita bangunkan dan kita tinggal karena saya harus membangunkan istri dan anak di Sriwijaya di rumah. Jadi anak-anakku sekalian, tolong ini, kalau kita ini sudah beriman, siaplah bergerak, karena diam itu mematikan. Orang yang diam itu ibaratkan air di dalam genangan itu, kotor, jadi comberan. Tapi kalau air itu mengalir, bergerak, bersih. Kita juga begitu. Siap? Tidak malas tahajud? Ya, apalagi Ustaz Imam insya Allah itu. Maksudnya di sini itu memang tantangannya lebih berat. Apa? Lebih dingin ya. Tapi kalau sudah biasa dingin itu nggak jadi masalah. Mau di kereta api, mau di Sumedang, mau di mana itu, kalau sudah jadi kebiasaan tetap dilaksanakan. Nah, kemudian setelah hijrah Rasulullah disambut oleh orang hijrah itu disebut apa namanya? Muhajirin. Disambut dengan golongan kaum muslimin yang sudah siap menyambut dakwah Rasulullah, namanya kaum Ansor, yang sudah siap menerima dakwah, melanjutkan, mengembangkan
yang dibawa oleh Rasulullah adalah orang-orang pilihan. Kan tadi setelah Isra Mi'raj kaum muslimin terpecah menjadi 3 golongan kan, yang betul-betul imannya kuat ya, yang ikut hijrah ini, yang ragu-ragu, dan yang murtad. Yang murtad dia otomatis tidak ikut. Nah, yang berangkat hijrah ini, orang-orang muhajirin ini imannya sangat kuat, diterima oleh kaum Ansor, ya sudah, jadilah walaupun hanya 10 tahun Rasulullah membina Madinah, jadilah Madinatul Munawwarah ini menjadi pusat peradaban Islam yang sangat pesat. Seluruh jazirah Arab dikuasai Islam, bahkan sudah menyeberang ke Afrika dan seterusnya, ke Asia Tengah dan seterusnya. Ini luar biasa sekali. Kita kadang-kadang coba lihat ya, kita 5 tahun ya begini-begini saja, kadang kita 10 tahun. Makanya di dalam seorang penulis barat non muslim ini, Michael Hart kalau tidak keliru namanya itu, menempatkan 100 tokoh perubahan yang mampu mengubah dunia sepanjang masa. Yang paling spektakuler adalah Rasulullah nomor 1. Hanya dalam waktu 10 tahun merubah peradaban, yang dirubah peradaban itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Makanya kita perbanyak selanjutnya ini sholawat. Sholawat dari hati kita, sholawat dari lisan kita, menyendiri bersama Rasulullah dengan sholawat, nangislah dengan membaca sholawat itu, begitu. Jangan sholawat hadrah, maksudnya jangan sholawat di hadrah saja. Nah, hadrah itu, nanti hadrahnya Ibnu Katsir itu harus menjiwai. Jangan cengengesan, tapi dengan kehusuan. Karena apa? Menyambut Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kak, ini apa? Jauh apa dekat, San? Kalau kita bilang Assalamualaikum, jauh apa dekat? Dekat ya? Dekat, berarti Rasulullah itu menjawab sholawat kita. Kalau ibadah yang lain, sholat, kita belum tahu diterima atau tidaknya. Kalau sholawat kita, pasti dijawabnya, pasti diterimanya. Maka perbanyaklah sholawat itu. Baik, anak-anak sekalian, ini jamnya apa saja setelah ini? Ustaz Agus agak panjang karena apa? Oh, nggak makan siang kan? Baik, ayo kita tanya jawab kalau ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan. Ya, mudah-mudahan setelah ini kita bisa semangat untuk menyambut seruan hijrah ini. Tapi panduannya tadi surat Al-Baqarah ayat 218 ini, kita harus betul-betul istiqomah, memperjuangkan hijrah kita itu. Segala niatan komitmen ini, ya dengan semangat maka kita akan memperoleh keberhasilan itu. Tanpa semangat, tanpa hamasah itu, kita akan ketinggalan. Baik, ada yang mau ditanyakan? Santri baru? Mahasiswa baru? Siswa baru? Mau tanya apa? Ini kakak-kakak kelasnya. Antum kemarin jadi nggak pulang, Mas? Siapa nih? Zaki ya? Fahmi? Nggak pulang ya kemarin ya? Alhamdulillah, barokallah. Monggo mbak-mbak, ada yang mau ditanyakan? Ini hadir semua yang awatnya? Ini kelas 3. Ini kelas berapa, Mbak? Kelas 3 angkat tangan coba. Mohon maaf. Kelas 3, berapa orang? Kelas 3 angkat tangan. Sampai di mana ini kelas 3? Kelas 2? Yang kelas 1? Banyak yang nggak hadir ya? Oh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 orang yang nggak hadir ya? Kan 10 kalau ada keliru. Oh, siap reguler. Baik, itu dulu ya. Enggak, Pak Yai Imam. Selanjutnya acaranya kita apa? Istirahat ya. Baik, ya. Ustaz Agusnya kemana ini? Ini sudah off ya. Jadi kalau versi untuk podcast untuk ini harusnya yang singkat ya, 3 menit ke bawah ini. Kalau terlalu panjang kasihan yang edit. Nah, kita buat yang pendek aja nanti. Baik anak-anakku sekalian, itu yang bisa Ustaz Agus kenalkan, sampaikan. Tapi tadi lupa perkenalan bagi yang baru terutama, nama saya Agus Rohmawan.
sehari-hari kalau di yayasan sebagai wakil ketua yayasan, kalau di akte hukum ketua harian yayasan, tapi termasuk juga salah satu pendiri. Maksud kami dengan mengatakan seperti ini, maka Ustaz Agus termasuk bagian yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pondok ini. Bukan pondok secara fisik saja, tapi juga pondok secara santri, akhlaknya, prestasinya dan seterusnya itu. Oleh karena itu, yang ingin kami sampaikan dengan pertanggungjawaban ini adalah bahwa saya sekarang harus antum pahami semua, wabil khusus yang baru, selain sebagai pengurus, sebagai ustadz, tetapi juga sebagai orang tua kalian. Orang tua kalian, orang tua akademik. Orang tua kalian di rumah sudah menitipkan kepada kami dan kami terima titipan itu. Kalian menjadi bagian daripada keluarga besar kami. Jadi saya adalah sebagai orang tua akademik kalian. Dan kalian juga sebagai anak akademik kami. Selebihnya hubungan ini juga akan berlanjut sampai kalian lulus sekalipun, tidak ada bekas anak, tidak ada bekas orang tua. Semoga betah, semoga Allah meridhoi dan terus semangat berlomba-lomba ya berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam prestasi ini. Ada yang dari Mojokerto? Oh iya ini ya, siapa namanya? Azam ya, kemarin Probolinggo ya Azam ya. Ya kemarin bareng Ustaz Agus ya Azam ya. Ada yang dari Ibka Batu? Nggak ada ya. Oke, kita akhiri dengan doa bersama. Monggo angkat tangannya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang tersirat maupun tersurat, terucap maupun terlintas di dalam hati, dan kita inginkan yang terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dikabulkannya. Ala hadihiniyah wa kuluniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina habibina wa maulana Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin, irhamna, faghfir lana, wa kafir anna sayyiatina, wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, kami yang berhimpun di masjid-Mu ya Allah, bersama anak-anak kami, beserta ustaz-ustaz kami ya Allah, tidak lain yang kami inginkan kecuali ridho-Mu, kecuali rahmat dari sisi-Mu, dan petunjuk terbaik dalam jalan yang lurus untuk urusan-urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah keberadaan kami bersama pesantren Ibnu Katsir, bersama SMKIT Ibnu Katsir ini kami mendapatkan kebahagiaan, membawa kebahagiaan kepada kami, menjadi jalan kebahagiaan bagi kami di dunia dan terlebih lagi nanti di akhirat kelak, bagi kami sendiri, bagi diri kami sendiri, orang tua kami, keluarga besar kami, anak cucu keturunan kami, bangsa kami ya Allah, umat Islam seluruhnya ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ampunilah kami atas segala dosa dan hilap kami, setinggi, sebanyak, segelap apapun masa lalu kami, karena rahmat-Mu sangat luas, ampunan-Mu jauh lebih luas daripada dosa-dosa kami. Ya Allah, kami yang sudah dewasa menurut pandangan manusia, jadikanlah kami pun juga dewasa menurut pandangan-Mu, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab terhadap agama ini, menjadi orang-orang yang bisa birrul walidain, menjadi anak-anak yang soleh solehah, menjadi hafidh-hafizah yang juga mujahid-mujahidah, yang menjadi penolong agama-Mu. Karena kami tahu, kami yakin ya Allah, ketika kami meniatkan menolong agama-Mu, maka Engkau akan menolong kami dan meneguhkan kedudukan kami. Karena itu ya Allah, teguhkanlah kedudukan kami, jauhkanlah daripada kegoyahan, dan jadikanlah kami sebagai generasi-generasi penopang masa depan Islam,
penyelamat bangsa dan negara kami ya Allah. Kuatkanlah akal kami, sehatkanlah hati kami ya Allah. Kuatkanlah fisik kami ya Allah, karena mukmin yang kuat lebih disukai dan dicintai oleh-Mu ya Karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.